Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya, dukung terus channelnya dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 18. Han menggendong Hana. Saat peluru sudah habis, mereka langsung saja saling menghadap untuk berkelahi. Pak Ilal yang melihat mobil di belakangnya, dia segera menelpon rekannya yang ada di rumah. Namun sialnya, sinyal saat ini menghilang. Ira, apakah bisa membawa Nona pergi? Tanya Pak Ilal dengan penuh harapan. Ira tidak bisa yakin, karena mereka dalam posisi benar-benar dikepung. Bagaimana kalau saya gagal membawa Nona pergi? Saya takut terjadi sesuatu kepada Nona. Balas Ira gelisah. Dia menatap Hana yang sudah terlihat pucat. Pak Ilal menghela napasnya, mencoba untuk tenang dan mencari jalan keluarnya. Septi, apakah mau berkorban untuk Nona? Kini Pak Ilal berganti menatap ke arah Septi. Hana yang bingung, dia langsung bertanya. Ada apa, Pak? Kenapa Kak Septi harus berkorban? Apa mereka menginginkan Hana? Maaf Nona, Pak Ilal hanya bisa melontarkan kata maaf kepada Hana. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Septi yang mengerti pun menganggukkan kepalanya seraya berkata, "Saya akan berkorban, Pak, apapun untuk Nona." "Kau harus menjadi Nona." Septi menganggukkan kepalanya kembali. "Tolong beritahu Hana, apa yang terjadi?" Kini Hana sudah tidak tahan lagi menahan rasa takutnya. Apalagi saat dia melihat mobil yang berada di belakang. Semua orang turun dari mobil hitam itu. Terlihat mereka mendekati mobilnya. Nona tenang. Nona harus ikut bersama Ira untuk lari. Nona jangan mengakui kalau Nona adalah adik Tuan, ucap Pak Ilal. Nona harus ikuti rencana dari Pak Ilal. Kita harus kabur dari sini. Kini Ira yang berucap. Jangan khawatirkan kami, Nona. Kami akan baik-baik saja, ucap Ayah. Septi menatap Hana dengan sedih. Dia tidak takut nyawanya akan jadi taruhan. Tetapi dia tidak ingin jika Nana mudanya itu mendapat masalah. Kak, aku tidak ingin merelakan nyawa kalian semua. Mata Hana berkaca-kaca. Di saat itulah, pintu kaca mobil mereka dipukul oleh orang-orang jahat. Keluar, teriak seseorang dari luar dengan begitu nyaring. Tolong Nona mengikuti rencana saya. Pak Ilal penuh harapan. Hana pun dengan terpaksa menganggukkan kepalanya. Sedangkan kondisi di luar sana, sudah ada beberapa yang tumbang karena mendapat pukulan keras. Anak buah Rian sekarang hanya tersisa 7 orang yang bertahan. Mereka bukan tandingan orang-orang bertubuh kekar itu. Nathan yang masih bertahan segera berlari ke belakang untuk menghalangi sekumpulan orang yang tengah memaksa Pak Ilal untuk membuka pintu mobil. Jangan sentuh Nona kami, teriak Nathan dengan lantang. Dia sudah acak-acakan. Di saat dia baru saja mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba ada satu peluru menembus dadanya. Hana yang melihat pemandangan di depan mobil begitu terkejut. Ia baru pertama kali melihatnya. Kakak Nathan, ucap Hana ketakutan. Bagaimana ini, Pak? Ira gelisah. Kita harus keluar, sahut Pak Ilal dan perlahan membuka kunci pintu mobilnya. Dalam sekejap, semua anak buah Rian tumbang dengan anak peluru yang tepat sasaran. Pak Ilal, Ayah, Septi, Ira, dan Hana
ditarik keluar dengan paksa. "Jangan sakiti nona kami," teriak ayah menatap ke arah semua orang yang berada di depannya. Seorang pria bertopeng mendekat ke arah mereka dengan satu pistol di tangannya. "Yang mana nona kalian?" Suara itu begitu dingin dan penuh penekanan. Ira dan ayah melirik ke arah Septi. Mereka berpura-pura bergeleng kepala. "Untuk apa kalian mencari nona kami, hah?" balas Ira lantang. Hana ketakutan. Dia menunduk, tidak berani menampakkan wajahnya. "Cepat!" Pria itu membentak Ira. Dia bahkan mencengkram dagu Ira dengan kuat. "Jangan sakiti dia." Kini Septi membuka suara. Dia berharap mereka percaya kalau dia adalah Hana. Pria itu tersenyum jahat di balik topengnya. "Apakah ini nona kalian?" ucapnya menatap Septi. Apa mau kalian?" Septi menjadi gelagapan. "Kak, aku takut," ucap Hana pelan. Dia gemetaran. Pria itu melepaskan cengkeramannya dari dagu Ira dan mendekati Septi. Septi dan Hana berdekatan. Pria itu sekilas melihat ke arah Hana yang tertunduk ketakutan. Jangan sentuh nona, jangan sentuh nona." Pria itu mendengar gumaman pelan dari Hana. "Lepaskan." Ayah memberontak. "Diam," bentak pria itu. Pria itu tak lain adalah Han. Semua ini rencananya. Bahkan, kondisi jalan yang sepi saat ini sudah diatur olehnya. "Cepat bawa dia masuk," perintahan yang menyuruh anak buahnya untuk membawa Septi masuk ke dalam mobilnya. "Baik, Tuan," balas mereka dan segera membawa Septi untuk pergi. "Jangan bawa Nona," teriak Pak Ilal. Pak Ilal langsung ditembak anak buahan dan langsung tersungkur ke tanah. Hana melihat kembali kejadian itu dengan sangat jelas. Dia menjadi tegang dengan tatapan kosong. Ira yang tahu kalau Hana sedang syok, dia menggenggam pergelangan tangan Hana. Tolong lepaskan kami," ucap ayah memohon. Matanya berkaca-kaca. Han tidak mempedulikan permohonan dari ayah. Dia hanya menatap ke arah Hana yang menunduk. "Tembak." Saat Han mengucapkan kalimat singkat itu, salah satu anak buah Han menembak Septi. "Maafkan saya, Nona," batin Septi yang tidak tahan lagi dengan rasa sakit di perutnya. Septi pun terjatuh ke tanah dan sudah tak bernyawa lagi. "Apa kau ingin membohongiku?" Han melontarkan pertanyaan itu kepada Ira. Dia bergeleng kepala. "Kau bodoh," sindirnya lagi. Tanpa bertanya-tanya atau berucap lagi, Han langsung saja membius Hana dengan sapu tangan yang dia ambil dari kantong celananya. Setelah itu, Han langsung menggendong Hana yang tengah pingsan. Sementara Ira dan ayah begitu terkejut saat melihat nonanya di bawah. "Jangan sakiti nona kami," teriak Ira. "Baiklah," Han menjawab pertanyaan Ira dengan sangat ramah. Pada saat Han sudah membawa masuk Hana ke dalam mobil, Ira dan ayah langsung dibius oleh anak buah Han. Mereka pun jatuh pingsan. Semua orang langsung meninggalkan tempat kejadian itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.